Halo Bunda, tahu nggak sih kalau pada masa kehamilan juga dapat terjadi masalah gizi yang cukup serius. Salah satunya yaitu KK atau kurang energi kronik. Kekurangan energi kronis, KEK, merupakan keadaan di mana seseorang menderita ketidakseimbangan asupan gizi, energi dan protein yang berlangsung lama dan menahun. Ditandai dengan lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm dan indeks massa tubuh IMT. Prahamil atau trimester, satu pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu, di bawah 18,5 kg per meter persegi. Apa saja faktor penyebab KEK? Ada beberapa faktor yaitu faktor pendapatan keluarga, faktor pendidikan ibu, mual dan muntah, usia ibu, faktor paritas, faktor pola konsumsi makan, dan faktor riwayat penyakit infeksi. Sebelum hamil, apa saja tanda dan gejala pada ibu KEK? Tanda dan gejala yang biasanya terjadi atau dirasakan yaitu kemampuan melakukan aktivitas fisik berkurang, mati rasa atau kesemutan saat kehamilan, merasa kelelahan terus-menerus, wajah pucat dan tidak bugar, penurunan berat badan dan IMC kurang dari 18,5 kg per meter persegi. Apa dampak yang terjadi jika Bunda mengalami KK? Dampak akibat KK biasa terjadi pada ibu dan janin. Dampak yang terjadi pada ibu yaitu anemia, pendarahan, berat badan tidak naik, penyakit infeksi, dan kematian ibu. Dan dampak yang terjadi pada janin yaitu keguguran, bayi lahir prematur, bayi meninggal, kematian neonatal, BBLR, berat badan lahir rendah, anemia pada bayi dan cacat bawaan. Bagaimana cara mengatasi atau penanganan KEK? Cara mengatasi kekurangan energi kronik dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, menerapkan pola makan yang benar dan asupan gizi yang penting selama kehamilan, mengkonsumsi pemberian makanan tambahan yang diberikan oleh petugas kesehatan ataupun kader, serta mengkonsumsi vitamin. Selalu memastikan ketersediaan bahan makanan bergizi di rumah. Kontrol kesehatan kehamilan dan konseling gizi. Menjaga jarak kehamilan 2-4 tahun. Menjaga kebersihan dan kesegaran makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Selanjutnya, gizi seimbang untuk ibu hamil. Kebutuhan gizi ibu hamil. Pada ibu hamil normal, diperlukan tambahan energi sebesar 180 sampai 300 kilokalori dan protein mencapai 30 gram per hari. Untuk memperoleh penambahan berat badan sebesar 0,5 kg per minggu, termasuk untuk ibu hamil KEK, dibutuhkan tambahan asupan energi sebesar 500 kilokalori per hari dari asupan energi hariannya, di mana kurang dari 25% kandungan energi dalam makanan tambahan berasal dari protein. Berikut adalah isi piringku untuk ibu hamil, di mana porsi makan untuk ibu hamil terbagi 4 bagian dari piring, yaitu sekitar 2/3 dari setengah piring berisi lauk pauk yang dimana terdiri dari protein hewani dan nabati. Porsi lauk pauk untuk ibu hamil, yaitu 4 porsi perharinya. Untuk protein hewani, seperti ikan, ayam, telur, daging, satu porsinya seperti 50 gram atau satu potong sedang ikan, dan 55 gram atau satu butir ayam. Untuk protein nabati, seperti tempe, tahu, dan lainnya, satu porsinya yaitu 50 gram atau satu potong sedang tempe, dan 100 gram atau 2 potong sedang tahu. Selanjutnya, sekitar 1/3 dari setengah piring berisi makanan pokok. Porsi makanan pokok 5 porsi per hari untuk trimester 1 dan 6. Porsi per hari untuk trimester 2. Satu porsi makanan pokok, yaitu 100 gram atau 3/4 gelas nasi. Selanjutnya, sekitar 2/3 dari setengah piring berisi buah-buahan. Porsi buah untuk ibu hamil, yaitu 4 porsi per harinya. Satu porsi buah seperti 100 gram atau satu buah jeruk, dan 100 gram atau satu potong sedang pisang. Selanjutnya, sekitar 1/3 dari setengah piring berisi sayur-sayuran. Porsi sayur pada ibu hamil, yaitu 4 porsi per harinya.
Satu porsi sayur adalah 100 gram atau satu mangkok tanpa kuah. Isi piringku untuk ibu hamil harus dibarengi dengan jenis makanan perlu bervariasi, termasuk kaya protein hewani untuk tumbuh kembang janin. Porsi makan lebih banyak, dikonsumsi sedikit tapi sering. Konsumsi tablet tambah darah 1 butir setiap hari selama kehamilan. Air putih 8-12 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi dan melancarkan pencernaan. Bunda tahu nggak apa saja makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan Bunda konsumsi? Makanan yang dianjurkan: makanan tinggi kalori seperti nasi, umbi-umbian, nasi merah, dan kentang. Makanan kaya protein seperti ikan, daging, telur, dan kacang-kacangan. Makanan tinggi zat besi seperti sayuran hijau dan protein hewani. Makanan tinggi folat seperti sayuran daun hijau, jeruk, dan kacang-kacangan. Makanan tinggi kalsium seperti susu, keju, dan yogurt. Makanan yang tidak dianjurkan yaitu makanan yang diawetkan, seperti sarden, kornet, sosis, dan produk olahan lainnya. Daging yang dimasak setengah matang seperti steak, sushi, sate, dan lainnya. Serta batasi kopi dan teh. Batasi tinggi kandungan gas, seperti buah durian, nangka, dan minuman bersoda. Mari Bunda, kita jaga kesehatan, perhatikan asupan gizi, dan pastikan janin tumbuh dengan sehat. Tuntaskan KEK dengan pola hidup sehat dan gizi seimbang.